warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang pembelajar hukum di Lamin Ilmu Podcast pada hari ini. Baik, gimana nih kabar teman-teman pada hari ini? Mudah-mudahan baik, dan jangan lupa tetap memberlakukan protokol kesehatan, karena walaupun pandemi pada hari ini sudah menurun, tapi jangan lupa untuk memberlakukan protokol kesehatan tetap dimanapun kalian berada. Baik, sebelum saya masuk ke inti pembicaraan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri nih teman-teman, karena memang wajah-wajah saya ini wajah-wajah baru gitu di podcast Lamin ini. Baik, perkenalkan, nama saya Anggun Mulyani. Saya yang akan menjadi host pada hari ini dan akan membahas tentang klinik etik dan advokasi. Tuh, tentu kan kalau misalnya kita membahas klinik etik dan advokasi, nggak afdol kalau misalnya kita nggak mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa gitu, yang langsung terjun gitu kan ke klinik etik dan advokasi ini. Mungkin langsung saja kita sambut ya, yaitu Putri Amalia. Gimana nih Kak, kabar Kak? Oke, insya Allah kabarnya alhamdulillah baik banget. Gimana Anggun kabarnya? Alhamdulillah juga nih ya Kak. Nih, walaupun kita kayak gini, dekat kayak gini, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini benar ya Kak? Ya. Sebelum nih kita masuk ke topik pembahasan kita inti, itu kan klinik etik dan advokasi gitu ya, seperti baju yang saya sudah pakai ini kan. Klinik etik banget ya. Baik, saya mau bertanya dulu nih Kak, sebenarnya Kak Putri ini siapa sih? Terus kesibukan Kak Putri ini sehari-hari tuh ngapain aja? Terus tuh Kak Putri ini sebagai apa di klinik etik ini? Oke, terima kasih Anggun. Mungkin langsung saya jawab. Sebelumnya saya mungkin menyapa teman-teman pembelajar hukum gitu ya. Halo teman-teman pembelajar hukum dimanapun kalian berada. Dan saya ada di podcast Lamin Ilmu. Jadi kenalin, saya Putri Amalia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman angkatan 2018 dan sudah semester 7 ya. Dan saya ngambil konsentrasi hukum tata negara, dan di sini saya sebagai kader klinik etik dan advokasi 2021. Tentunya selain sebagai seorang mahasiswa di Fakultas Hukum, saya juga mengikuti berbagai organisasi, mulai dari organisasi di Fakultas Hukum dan di luar Fakultas Hukum. Ada Lembaga Dakwah Al-Mizan, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum, di BMKM juga saya ikut sebagai Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, dan saya juga ikut di Pusat Studi Islam Mahasiswa di bagian syiar pelayanan kampus, dan sekarang saya ada di Klinik Etik dan Advokasi 2021. Wah, mantep banget ya Kak Putri ini. Wah, bintang tamu kali ini tuh sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Iya. Karena memang semester 7 tuh sibuk-sibuk ya. Bener banget. Banyak tugas ya Kak. Iya, skripsi juga. Tapi tetap bisa menyempatkan diri untuk ikut organisasi. Itulah yang sangat poin-poin penting yang saya aja mungkin saya ini suka rebahan gitu ya. Mungkin bisa bagi tipsnya kali ya ke saya, karena memang saya ini suka rebahan ketimbang melakukan hal-hal organisasi seperti itu. Baik. Ya. Baik, kita langsung aja ya Kak ke pembahasan inti nih. Kan kita hari ini pengen ngebahas klinik etik nih. Nah, klinik etik dan advokasi, bisa dijelaskan gak sih Kak, apa itu klinik etik dan advokasi? Oh iya, siap. Karena hari ini kita berbicara mengenai klinik etik dan advokasi, mungkin kita lebih kepada apa sih klinik etik dan advokasi itu gitu ya. Iya, bener Kak. Oke. Jadi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman itu bekerja sama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sejak kapan sih bekerja samanya? Oh, ternyata bekerja sama mulai dari 2017, 18, 19 dan 2021. Tentunya sebelum menjadi nama Klinik Etik dan Advokasi, sebelumnya itu di tahun 2017 dan 2018 itu namanya itu Klinik Etik dan Hukum gitu. Gitu ya, Kak. Dan tahun 2019 dan 2021 itu menjadi namanya berubah jadi Klinik Etik dan Advokasi gitu. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya 2017, 18 dan 19 itu lebih spesifik kepada sosialisasi atau kampanye itu mengenai COC gitu. Sedangkan di 2021 ini kita lebih spesifikkan gitu berbicara mengenai
PMKH. Itu iya. Kak Anggun. Tadi udah nih kan ngebahas tentang lebih spesifik di tahun 2019 tentang COC. Tapi kita bahas yang baru-baru aja nih kayak yang tahun 2021 nih. Iya. Tadi adik kakak menyebutkan bahwa PMKH lebih spesifik untuk PMKH. Nah, PMKH ini tuh apa sih Kak sebenarnya? Oke. Karena tadi kan PMKH singkatan dari apa sebenarnya PMKH? Iya, karena saya nyebutkan singkatan kurang afdol kali ya, nggak menjelaskan apa sih singkatannya itu ya. Nanti pembelajar hukum, teman-teman pembelajar hukum bingung kan PMKH apa? Oke, teman-teman pembelajar hukum dimanapun kalian berada, PMKH itu adalah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi teman-teman itu ada berdasarkan pada pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 8 tahun 2003 yang mana itu tentang advokasi hakim gitu. Yang mana menjelaskan bahwa perbuatan orang per orang, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutuskan perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan dan menghina hakim dan pengadilan. Itu Kang Gun, PMKH itu. Oh, jadi PMKH tuh lebih kayak bertindak kekerasan terhadap peradilan gitu ya? Iya, benar banget Kang Gun. Mungkin bisa kakak jelaskan sih siapa aja yang bisa melakukan PMKH ini gitu? Oke, sebenarnya kalau berbicara siapa aja yang bisa melakukan, semua orang sih ya Kang Gun. Apalagi orang-orang yang berada di lingkaran atau yang berada di pengadilan gitu. Jadi karena pandemi gitu ya, pengadilan itu kita menggunakan daring gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berada di pengadilan, kita foto-foto, selfie itu sebenarnya perbuatan PMKH gitu ya. Apalagi juga di pandemik gitu, misalnya di YouTube teman-teman komen yang nggak senonoh tentang hakim gitu, padahal hakim adalah salah satu yang kemudian dipercaya gitu ya memutuskan perkara gitu. Sebenarnya pandemik ini menjadi suatu hal yang menjadi tantangan gitu bagi setiap orang gitu ya, apalagi setiap hakim juga memiliki tantangan dalam pandemik kayak gini gitu. Oh iya, benar-benar. Ini yang juga buat saya karena memang mungkin ada teman-teman yang ada di dalam peradilan ketika sidang berlangsung itu mengambil foto tanpa seizin gitu ya. Iya, benar. Jadi itu termasuk ya dalam PMKH itu ya Kak? Iya, benar banget. Gitu. Jadi jangan sampai kita ya teman-teman pembelajar hukum dimanapun kalian berada, jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut gitu. Jadi catatan juga nih buat pembelajar hukum dan juga buat saya sendiri dan sekarang saya baru tahu nih tentang ini. Baik. Tadi kan sudah tuh ngebahas tentang klinik etik itu apa, terus tuh PMKH itu apa, dan tujuan klinik etik ini untuk terfokuskan untuk PMKH. Nah, apa aja sih Kak yang dibuat klinik etik untuk mengadvokasi atau mengajak masyarakat ataupun siapapun agar tidak melakukan PMKH tersebut itu apa aja sih Kak? Oke. Karena klinik etik dan advokasi ini hadir untuk mengadvokasi seluruh elemen masyarakat gitu ya. Kami itu kalau kita berbicara apa aja kemudian dilakukan oleh klinik etik sebenarnya cukup banyak teman-teman ya. Itu ada 3 yang anggapannya 3 program kerja, itu ada kajian, laboratorium, dan praktek atau pengabdian kepada masyarakat. Mungkin saya bisa sedikit kali ya ngejelaskan apa yang kemudian kami lakukan gitu. Iya, boleh Kak, boleh. Biar juga teman-teman ngerti gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara kajian, jadi kami sebagai kader klinik etik itu enggak hanya mengadvokasi orang tanpa ilmu gitu. Jadi kita juga dibekalin dengan ilmu-ilmu sebelum mengadvokasi seluruh masyarakat gitu. Yang pertama kita di kajian nih. Kita di kajian ini lebih memahami apa sih moral dan moralitas itu gitu. Memahami teori-teori, jenis-jenis etika gitu ya. Bagaimana kita membedakan etika dan etiket gitu. Dan etika dan hukum itu apa sih? Kadang kita bingung gitu membedakan kedua hal tersebut gitu. Dan juga kita mengenal
etika provisi gitu. Tentunya pada hakim karena kita berfokus pada PMKH. Oke, dan di kajian juga kita itu ada yang namanya visual materi gitu. Kayak pemutaran video-video, baru teman-teman klinik etik ini kayak komen apa sih yang terjadi di video itu gitu. Iya, benar-benar. Jadi nggak hanya sebagai materi aja gitu. Jadi kita juga ada yang namanya pemutaran video agar kemudian seluruh kader ini bisa mengeluarkan apa yang kemudian dia lihat gitu. Oh, ternyata ini pelanggaran etiket dan etika gitu. Lalu juga teman-teman kita ada yang namanya laboratorium, itu adalah perbuatan konten kampanye pencegahan PMKH di media sosial. Karena pandemik jadi semua itu bermuara kepada media sosial nih. Iya, benar-benar. Karena memang salah satu cara untuk mengkampanyekan sekarang di era pandemi ini ya, itu di media sosial kan. Iya. Karena kalau kita ketahui karena pandemik, organisasi, suatu kelembagaan dan sebagainya itu bermuara pada media sosial gitu. Bagaimana kemudian dia membuat konten-konten dan ide-ide supaya penikmat itu mau nih membaca atau melihatnya gitu. Beda nih 2017, 18 dan 19 itu kan ya masih bukan pandemik apa sih? Masih luring. Iya, masih luar jaringan. Iya, masih tatap muka tuh kampanyenya ke pengadilan dan terjun ke masyarakat gitu. Beda nih dengan di 2021, ini menjadi tantangan sebenarnya sama teman-teman kader klinik etik, tapi tidak menutup kemungkinan kita luntur semangatnya untuk mengadvokasi masyarakat. Gitu. Keren banget ya, klinik etik ini ternyata. Keren banget. Jadi laboratorium itu kita dibuat untuk mengeluarkan ide-ide apa aja sih yang ada di diri kita, baru kita salurkan ke konten-konten opini, flyer, video gitu. Bahkan kita juga nanti insyaallah teman-teman kita bakal rilis rilis yang namanya short movie. Short movie. Ya, benar banget. Jadi yang ketiga itu ada praktek atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti insyaallah teman-teman kita bakal ngadain webinar gitu. Jadi webinar itu merupakan wadah untuk mahasiswa agar dapat menggali pandangan-pandangan dari berbagai praktisi hukum dan akademis mengenai pencegahan PMKH. Iya. Jadi nanti insyaallah kami akan mengundang berbagai unsur teman-teman, ada dari hakim, kejaksaan, kepolisian, advokat, serta akademisi. Dan juga kita akan mengundang mahasiswa gitu. Keren banget nih. Jadi mahasiswa juga akan diminta untuk memaparkan ide-ide atau pemikiran dalam rangka mencegah PMKH tersebut. Jadi mahasiswa juga terlibat nih dalam webinar tersebut. Dan catatan yang paling penting, kita juga kegiatan klinik etik dan advokasi ini dibantu oleh dosen-dosen kami. Dosen-dosen juga terlibat nih kan dalam klinik etik. Keren banget ya. Yang akan mengontrol kegiatan kita selama berlangsung gitu. Jadi kita juga diberi saran, oh ternyata bagus ini gitu. Jadi nggak hanya kita sebagai klinik etik aja yang berjalan mengerjakan itu, tapi kita dibantu dengan saran-saran sama dosen tersebut. Lebih terkontrol ya Kak? Iya, jadi dosen itu sebagai controlling kita gitu untuk melakukan kegiatan. Jangan sampai juga kita melakukan PMK. Benar itu. Jangan sampai nanti ketika kita yang menyuarakan jangan melakukan PMK, tapi malah kita yang melakukan. Jadi kayak senjata makan tuan gitu ya Kak? Iya, benar banget. Baik, tadi kan udah membahas tuh tentang apa aja yang udah dibuat oleh klinik etik untuk mengajak masyarakat ataupun semua agar tidak melakukan PMKH nih Kak. Nah, saya ingin bertanya nih, apa sih pokok tadi kan ada Kakak menyebutkan opini, flyer, buku saku, dan tadi ada short movie itu bagian video layanan masyarakat ya. Nah, di dalam itu tuh apa sih pokok-pokok inti dari yang Kakak klinik etik nih pengen sampaikan ke masyarakat gitu Kak? Jadi tadi saya sudah berbicara ya karena bermuara kepada media sosial gitu ya. Jadi kita teman-teman membuat opini, buku saku, terus ada flyer dan video layanan masyarakat. Tentunya
kita kalau di buku saku ya, kita berbicara pokok-pokok apa aja sih yang ada di buku saku. Itu ada tentang hakim, advokat, macam-macam PMKH, penyebabnya apa sih, strategisnya apa sih, dan akibat hukumnya gitu. Serta ada contohnya juga nih, biar teman-teman pembelajar hukum dimanapun kalian berada tahu contoh kasusnya ini gimana sih gitu. Dan kalau di flyer itu lebih kepada PMKH juga sih teman-teman, apa yang kemudian karena kita berfokus pada PMKH, jadi kita lebih menjelaskan tentang apa sih PMKH itu, apa aja yang terjadi gitu ya, sebab-sebab akibatnya gitu. Dan kalau teman-teman juga perlu ketahui bahwa kadar klinik etik dan advokasi 2021 ini sudah rilis di 3 media sosial, di 3 apa ya, di 3 artikel ya, jadi opini sudah terbit 3-tiganya itu dengan judul Katakan Tidak untuk PMKH, Tolak Aksi COC, lalu merekonstruksi perbuatan merendahkan kehormatan hakim, lalu yang ketiga bersama dan bersinergis mewujudkan peradilan yang diimpikan. Jadi teman-teman, nanti teman-teman boleh cek tuh di media Kaltimpos, Kaltara Tribun, dan Kompasiana. Wah, keren banget ya, keren banget. ya. Klinik etik itu sudah terbit di berbagai media teman-teman. Selain mengedukasi melalui video, tapi juga bisa mengedukasi melalui bacaan. Itu keren banget loh Kak, karena memang gak mudah untuk mempersiapkan itu semua ya Kak. Iya, benar banget. Tadi juga kita udah membahas nih Kak tentang apa sih video layanan masyarakat, terus tuh pokok-pokok yang ingin disampaikan apa saja gitu kan. Nih pasti dalam persiapannya itu ada kesulitan gitu Kak. Nah bisa diceritakan gak sih Kak, karena memang kan di masa pandemi ini kalian mempersiapkan tuh jarak jauh gitu ya kan. Nah itu mungkin bisa diceritakan Kak. Oke teman-teman, jadi kalau kita berbicara kesulitan itu sebenarnya nggak ada sih, karena kita kader tangguh gitu ya, tangguh dalam segala hal. Jadi sebenarnya kalau berbicara kesibukan atau kesulitan gitu apa saja yang terjadi selama pembuatan tersebut, lebih kepada ini sih, orangnya gitu. Jadi karena kita kadar klinik etik dan advokasi ini 15 orang, dan karena pandemi gitu ya, kita berbeda daerah nih, hanya 50% yang ada di Samarinda. Jadi karena kita ada pembuatan konten video, jadi cukup banyak yang kemudian harus terlibat. Karena kami hanya 50% yang ada di Samarinda, jadi kita coba untuk memaksimalkan itu gitu dengan berbagai banyak peran, ada jadi hakim, advokat, yang jadi tersangka dan sebagainya gitu. Tapi kita coba maksimalkan dengan hal tersebut. Kita meminta bantuan sama teman-teman yang bisa yang bisa ngebantu kami gitu. Jadi kesulitannya itu lebih kepada orangnya gitu, kesedikitan orangnya karena beda-beda daerah gitu, karena pandemik juga. Ternyata banyak banget ya kesulitan dalam, sebenarnya kalau bilang kesulitan juga nggak kesulitan ya ternyata. Jadi lebih ke kekurangan orang aja dalam mempersiapkan itu ya Kak. Kekurangan aja. Tadi sudah membahas juga kesulitan nih Kak. Nah di klinik etik nih pasti ada juga kan adik-adik yang mau ikut tapi masih bingung apa sih manfaat dari ikut klinik etik ini nih Kak gitu loh. Jadi Kak tolong dong jelasin gitu kan. Jadi mungkin adik-adiknya pengen dijelasin manfaatnya apa untuk ikut klinik etik ini. Benar. Kalau kita berbicara manfaat, sebenarnya ketika kita mau udah ada niat gitu ya. Jadi manfaatnya itu cukup banyak sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman, kalian wajib banget sih ikut klinik etik. Promo ya Kak. Iya, promo. Jadi manfaatnya cukup banyak itu ketika kemudian kita ada di suatu lembaga tersebut. Secara otomatis kita mau bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi sebenarnya kita hidup juga sebenarnya harus bermanfaat gitu terhadap orang lain ya. Nggak hanya diri sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Jadi kita kan sebagai advokasi gitu ya, tentunya bermanfaat banget itu bagi seluruh elemen masyarakat gitu. Jadi saya acungin 2 jempol nih, teman-teman wajib banget ikut klinik etik dan advokasi karena cukup banyak yang kemudian teman-teman bisa ambil manfaatnya. Teman-teman bisa menggali dan
menggali potensi apa yang ada di diri teman-teman. Selain teman-teman bisa menjadi penulis gitu ya, terus juga bisa berpublic speaking gitu. Karena dua hal ini pembelajar hukum wajib banget nih punya yang namanya basic menulis dan public speaking gitu. Teman-teman juga bisa acting. Iya, tadi ada pembuatan video ya Kak. Kalau di Fakultas Hukum nggak ada tuh ilmu aneh acting ya. Iya, bener banget. Jadi cuma ada di klinik etik nih kita bisa acting, kita bisa jadi sutradara gitu ya. Iya, benar. Iya, bisa jadi kameramen, jadi artis lah ya. Menimbulkan atau menunjukkan bakat terpendam lebih. Bener banget. Cuma ada di klinik etik. Iya. Benar. Baik, jadi kita sudah membahas juga manfaat dari klinik etik nih. Mungkin kita langsung aja kali Kak. Nanti teman-teman yang pengen daftar itu tuh pasti bertanya gitu kan setelah nonton video Lamin podcast ini kan. Jadi teman-teman pasti nanya, siapa aja sih Kak yang boleh ikut klinik etik ini dan apa aja persyaratannya? Mungkin bisa di-share Kak? Iya deh. Sekalian promosi ya. Sekalian promosi nih. Oke teman-teman kalau misalnya pengen ikut gitu ya, ikut klinik etik, bisa siapa aja yang bisa ikut dan syarat-syaratnya apa saja gitu teman-teman. Wajib banget nih mahasiswa Fakultas Hukum tentunya. Yang pertama memang harus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Terus juga teman-teman itu administrasinya itu wajib transkrip nilai sementara, KTM, serta juga teman-teman nanti akan mengisi link open registrasi gitu. Nanti teman-teman langsung saja kalau misalnya ada oprek nih ya, oprek dan pantengin IG kami. Sekalian promosi, jangan lupa follow teman-teman, follow IG kami kayak _unmul. Jadi nanti teman-teman bisa pantengin tuh apa aja syarat-syarat atau siapa aja sih yang boleh ikut. Dan teman-teman perlu teman-teman ketahui di klinik etik dan advokasi 2021 ini itu berasal dari angkatan 2020, 2019 dan 2018, dan minimal kalau ikut klinik etik dan advokasi itu di semester 3. Gitu. Jadi mungkin ini seleksi berkas ya berarti ya. Seleksi berkasnya itu cukup ketat ya Kak, karena memang nilai di transkrip nilai disertakan, terus juga apa tadi Kak, harus semester 3 gitu kan. Mungkin kenapa semester 3 tuh kenapa ya Kak? Kenapa harus semester 3 gitu? Nah, karena itu harus wajib wajib memahami dulu ya lingkungan, apalagi ya orang-orang klinik etik ini adalah klinik orang-orang yang luar biasa gitu ya kan, yang mampu mengadvokasi seluruh elemen yang ada di masyarakat. Gitu. Iya. Jadi makanya ada unsur kenapa harus anak semester 3 masih semester 3 yang harus mengikuti klinik etik ini gitu teman-teman. Iya. Baik, mungkin kita udah sampai di penghujung waktu gitu ya. Padahal masih asik loh ya. Iya, masih asik kayak kita bicara nih kan. Tapi gimana nih? Ini udah timingnya ya. Baik, untuk Kakak nih, Kakak kan sebagai anggota klinik etik dan advokasi. Mungkin bisa kali kasih kesan terakhir nih untuk teman-teman yang mau ikut klinik etik atau agar tidak melakukan PMKH itu sendiri gitu kan. Kalau berbicara pesan terakhir itu kayak nggak enak banget gitu ya, karena terakhir banget. Saya pengen diajak lagi nih di season 2. boleh ya, jangan sampai di sini saja gitu, kita bincang-bincang atau kita sharing-sharing, nanti mungkin bisa di luar forum atau nanti saya diundang lagi gitu kan. boleh ya, boleh. Iya, kalau kita berbicara kesan dan pesan terakhir, mungkin teman-teman bisa ini ya, tidak puas apa yang kemudian saya sampaikan gitu. Teman-teman bisa mencari referensi atau orang-orang lain yang memang terjun di klinik etik dan advokasi gitu. Dan teman-teman juga bisa belajar sebenarnya di klinik etik dan advokasi ini gitu. Nggak hanya di bangku kuliah gitu, tapi di klinik etik juga ada ilmunya gitu. Dan tentunya teman-teman jangan sampai puas di sini, teman-teman terus belajar mengenai PMKH tentunya. Jangan sampai kita membuat
hal tersebut, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Mungkin itu kali Gunnya, nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Tentunya ilmu ini pasti akan bermanfaat ketika kita mau mengimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Benar, ternyata banyak banget ilmu yang saya dapat pada hari ini dari Kak Putri, yang bintang tamu yang sangat luar biasa ini teman-teman. Karena klinik etik ini juga bukan hanya mempelajari tentang tujuannya, tapi juga ternyata tempat wadah untuk mengekspresikan apa yang bakat-bakat kita terpendam. Benar banget. Ini catat ya buat teman-teman yang mau ikut, ingat dicatat, jangan sampai kelewatan ya. Di Instagramnya tadi apa Kak? Unmul teman-teman, kayak _Unmul, jangan lupa follow. Terus teman-teman juga wajib banget nih ikut klinik etik, wajib banget, serius wajib banget. Saya rekomendasikan teman-teman harus ikut klinik etik dan advokasi nanti di 2022 ya. Iya, di tahun depan berarti ya Kak. Iya benar. Tuh teman-teman, jadi ilmu yang hari ini saya dapatkan adalah ketika kita mengikuti organisasi, ternyata bukan hanya poin pentingnya, ternyata ada juga poin-poin penting lain yang kita dapatkan gitu. Benar banget. Baik, kita sudah di penghujung acara karena memang waktunya juga sedikit ya Kak. Jadi mungkin kita tutup kali ya. Singkat sekali. Baik, bagi teman-teman jangan lupa juga untuk saksikan episode Lamin Ilmu Podcast episode berikutnya, karena memang selanjutnya ini bakal ada episode di mana akan membahas tentang PMKH itu sendiri. Nah, PMKH itu sendiri lebih seluk-beluk ke dalam seluk-beluk PMKH itu. Nanti kita kupas tuntas. Di season 2. Hanya ada di Lamin Ilmu Podcast. Bener nih Kak. Oke. Sekian untuk podcast pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton podcast Lamin Ilmu Podcast pada hari ini, dan terima kasih juga buat Kak Putri yang telah mau hadir gitu di Lamin Ilmu Podcast pada hari ini. Baik, saya tutup video pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri. Sama-sama.